terakhir saudara, sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda semua berada, kita semua berada, biarlah kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau hampiri hadirat-Nya. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Pada saat ini kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau memberikan hati kami, pikiran kami sepenuhnya kepadamu, lewat pujian penyembahan kami, lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Beracaralah kepada setiap kami semua dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami, itu semua tidak menghalangi lawatan-Mu atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada saat hari ini dan kami mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita. Dia Allah yang maha suci, Dia Allah yang maha mulia. Dan kita mau katakan haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang suci, sudah bumi pun nyanyikan.
Setiap kita sama-sama katakan amin. Shalom. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Keadaan bisa memaksa kita takut dan khawatir, tapi selama kita bersama Dia, selama kita memiliki Dia, kita selalu punya alasan untuk bersukacita. Amin. Karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada
berdamai di hadapan kita. Kita memiliki Tuhan yang lebih besar dan lebih berkuasa dalam setiap kehidupan kita semua. Oleh sebab itu kita senantiasa aman dan tenang di dalam lindungannya. Biarlah kita hidup oleh percaya karena kita percaya kepada Dia sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu, ku tidak menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi pada kehidupan kami saat ini, kami percaya Engkau sanggup melepaskan, memulihkan, bahkan meluputkan. Sekalipun Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, Tuhan yang begitu dahsyat, Engkau adalah Tuhan yang besar, yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami, sehingga kemenangan demi kemenangan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita tahu bahwa dunia sedang dilanda krisis yang namanya oleh virus corona atau COVID-19. Bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang percaya kepada Tuhan atau umat Tuhan harus menyikapi keadaan ini? Kita mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini beragam. Secara garis besar saja, saya akan membatasi ke dalam dua bagian besar dalam khotbah ini, yaitu anak-anak Tuhan Yesus atau umat Tuhan, dan orang-orang kelompok-kelompok yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Tuhan Yesus dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya bagi jadi dua bagian ini agar apa? Agar akan memudahkan apa yang akan saya siarkan ini bisa menjadi lebih jelas. Apa yang firman Tuhan katakan dalam menyikapi persoalan yang mendunia ini? Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita akan buka di dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita akan membaca di dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Jadi di sini di ayat 36 kita lihat bahwa selain ada perahu Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya, juga ada perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu,
dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, firman Tuhan katakan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang dengan naik dalam satu perahu. Juga perahu-perahu lain menyertai Yesus. Hal ini menggambarkan apa, Bapak Ibu Saudara? Perjalanan kehidupan di dunia ini dilakukan baik oleh anak-anak Tuhan beserta juga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka secara bersama-sama pada saat tertentu seperti kisah ini mengalami taufan yang sangat dahsyat atau badai yang begitu dahsyat sekali. Nah, artinya apa? Badai kehidupan itu bisa menyerang siapa saja, termasuk juga anak-anak Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, itu bisa terserang oleh badai kehidupan. Tidak berarti kalau sudah jadi anak-anak Tuhan Yesus bebas dari masalah, bukan itu artinya. Nah, kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus maupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka secara bersama-sama pada saat tertentu seperti kisah yang ada di atas tadi itu mengalami taufan yang sangat dahsyat, badai yang begitu dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika pada saat air mulai masuk dalam perahu dan bisa mengakibatkan perahu itu tenggelam, maka murid-murid membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, kata binasa di sini menggambarkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah masalah yang begitu berat sekali. Jadi masalahnya ini tidak ringan. Ini adalah masalah yang berat sekali antara hidup atau mati. Sama seperti wabah virus corona yang saat ini sedang melanda di dunia ini, antara hidup dan juga mati, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika itu Yesus membuat angin menjadi reda dan danau teduh. Bapak Ibu Saudara, artinya apa ini? Artinya penyertaan Tuhan Yesus ada selama 24 jam dalam kehidupan kita. Tinggal kita sendirilah yang harus mengontak Tuhan Yesus melalui apa? Melalui berdoa kalau saat ini. Kalau pada saat kisah ini dibuat, nah murid-murid tinggal membangunkan Tuhan Yesus. Tapi kalau saat ini kita bisa membangunkan Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Itulah artinya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Yesus dan murid-murid itu berada dalam satu perahu. Juga dikatakan di situ apa? Perahu-perahu lain menyertai Yesus. Nah, perahu-perahu itu bentuknya jamak. Jumlahnya tidak disebutkan memang di situ, tapi pasti lebih dari satu. Artinya lebih dari perahu murid-murid Yesus yang cuma satu perahu. Jadi yang menyertai itu lebih banyak daripada yang satu perahu Yesus dan murid-muridnya ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, perahu-perahu yang lain juga mengalami apa? Angin reda dan danau teduh. Pada saat Yesus menghardik angin itu untuk tenang, danau menjadi teduh, maka semuanya terjadi. Maka perahu-perahu yang menyertai itu juga apa? Merasakan akibat yang sama. Artinya apa ini? Bapak Ibu Saudara, artinya doa-doa anak Tuhan Yesus walaupun jumlahnya lebih sedikit dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, itu dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh orang-orang lain di saat yang sama. Ya, seperti saat ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, walau jumlah kita sedikit, tapi kalau kita berdoa, maka wabah virus corona akan dapat Tuhan lalukan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nah, kita lanjut di dalam Markus 4 ayat 40. Tadi dikatakan demikian. Injil Markus 4 ayat 40 mengatakan demikian, tadi sudah kita baca. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa
kamu tidak percaya. Hal ini menggambarkan apa Bapak Ibu Saudara? Kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, situasi apapun juga bisa baik, bisa buruk, bisa situasi yang menyenangkan, situasi yang menyedihkan, apapun keadaan kita. Tapi kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hasil akhirnya akan mengalami apa? Akan selalu baik, akan selalu positif, dan akan selalu berkemenangan. Kalau Yesus ada di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Jadi masalah boleh datang, baik itu masalah ringan, masalah berat, apapun juga yang menjadi problema permasalahan kehidupan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Karena apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berharap kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan segala problema masalah yang ada di dalam Tuhan Yesus, maka hasil akhirnya yang akan kita tuai, akan kita dapat pasti berkemenangan. Itu merupakan satu janji kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu takut, walaupun masalahnya berat sekalipun. Nah, kalau kita sudah menjadi murid Tuhan, anak-anak Tuhan, atau orang yang percaya Tuhan Yesus, tidak ada sedikit keraguan pun bahwa kita akan gagal. Kita pasti berhasil. Entah situasi kondisinya jelek, ada badai sekalipun, antara hidup atau mati, hasil akhirnya pasti sukses, berhasil, hidup penuh dengan berkemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita membandingkan antara perahu-perahu murid-murid Tuhan Yesus yang ada di dalamnya, Yesus ada di dalam perahu murid-murid Tuhan Yesus itu dengan perahu-perahu lain yang mengikuti Yesus. Jadi kita lihat, Yesusnya ada di dalam perahu dan perahu-perahu lain ketika itu mengikuti Yesus. Nah, ketika badai menyerang, mereka yang tidak ada Yesus di dalamnya ini harus apa? Harus menyelesaikannya persoalannya sendiri. Bekerja keras untuk apa? Mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu itu. Nah, mereka harus apa? Mereka harus begitu bekerja keras. Ini pun tidak menyelesaikan masalah. Sebab apa? Sumber masalahnya belum selesai. Sumber masalahnya apa tadi? Angin ribut. Anginnya masih ribut. Walaupun airnya sudah dikeluarkan, tetapi air itu akan masuk lagi. Karena apa? Anginnya ribut sekali. Jadi air-air yang ada di laut itu akan masuk ke dalam perahu mereka. Nah, sedangkan perahu murid-murid yang di situ ada Yesus di buritan, cukup minta tolong saja. Maka apa? Badai itu berhenti. Membangunkan Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan Yesus, minta tolong kepada Tuhan Yesus, maka badai itu berhenti. Nah, kalau sekarang kita harus apa? Meminta tolong kepada Tuhan Yesus dengan apa? Dengan membangunkannya dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Nah, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan. Nah, maka segala persoalan yang kita hadapi akan selesai. Dengan berdoa, meminta Tuhan Yesus menolong kita, badai pasti berlalu beserta dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Bukan seperti apa orang-orang yang tidak ada penyertaan Tuhan Yesus. Mereka harus apa? Mereka harus berjuang sendiri apa? Mereka berjuang sendiri, mereka berjuang dengan apa? Dengan kekuatannya sendiri untuk apa? Untuk menuntaskan permasalahannya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadikan pembeda antara anak-anak Tuhan Yesus dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu apa? Apa bedanya toh? Anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus, umat Tuhan dengan orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, untuk kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, pada saat kita mengalami badai kehidupan, dapat mengatasinya dengan berkemenangan karena apa? Karena Tuhan Yesus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan melepaskan, Tuhan memberikan solusi.
Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga kemenangan demi kemenangan boleh kita raih di dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga kalau orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus atau mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus ini mengalami problema masalah. Nah, pada saat mereka mengalami satu badai kehidupan, harus mengatasinya dengan apa? Dengan kekuatan dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengatasi badai, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan berkarya melalui kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan melepaskan kita, Tuhan memberikan masalah, solusi dan sebagainya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, kalau mereka mengalami badai di dalam kehidupannya, maka mereka akan apa? Akan berusaha mengatasinya apa? Dengan kekuatan dirinya sendiri. Dan hasil akhirnya apa? Hasil akhir dari mereka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus ini, hasil akhirnya tergantung seberapa besar kemampuan atau seberapa besar kekuatan orang tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Itu satu sama dengan yang lain juga tidak sama. Di dalam orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun hasilnya tergantung dari apa? Kemampuan mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri. Nah, itu yang terutama. Kalau kita menghadapi problema permasalahan sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan berkarya melalui kehidupan kita. Sama seperti kalau kita lihat tadi, pada saat angin ribut diredakan, nah bagaimana? Mereka harus bekerja dengan sendiri, mengeluarkan airnya sendiri, tapi masalah belum tetap selesai. Masalah masih tetap ada. Tetapi ketika anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan mengalami badai angin ribut ini, maka cukup dengan apa? Membangunkan Yesus. Maka segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang senantiasa indah di dalam apa? Setiap segi kehidupan daripada anak-anaknya. Dampak daripada karya Tuhan Yesus adalah apa? Juga membebaskan permasalahan yang sama bagi orang-orang yang berada di sekitar perahu murid-murid Yesus. Sebab taufan yang dahsyat, badai yang dahsyat berhenti seketika itu juga di danau. Artinya apa ini Bapak Ibu Saudara? Doa-doa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, orang-orang percaya Tuhan Yesus akan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin banyak anak-anak Tuhan berdoa di dalam satu kota, jadi kalau semakin banyak ada anak-anak Tuhan berdoa di dalam satu kota, maka doa-doa yang dinaikkan akan berdampak untuk kota tersebut. Nah, semakin banyak anak-anak Tuhan berdoa di kota-kota, maka doa mereka akan berdampak kepada siapa? Kepada negara Indonesia ini. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa buat bangsa dan negara kita tercinta agar apa? Secepatnya dilalukan dari badai virus corona ini. Sebab Yakobus 5 ayat 16 katakan apa? Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Apapun jawaban Tuhan atas doa-doa kita, itu adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berdoa, baik itu doa kita secara pribadi maupun doa kita secara kelompok pun mungkin kalau saat ini bisa dilakukan dengan teknologi yang canggih, walaupun berkelompok tapi tidak harus hadir pada saat di tempat yang sama. Berkelompok bisa berdoanya melalui teknologi, bisa berdoa di rumah-rumah sendiri. Tetapi kita menyatukan hati berdoa, maka bangsa dan negara ini pasti akan mengalami rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, apapun jawaban Tuhan atas doa-doa kita, itu adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus berdoa dan apa? Kita harus berdoa dan bekerja. Bekerja juga bisa diterjemahkan berusaha. Nah,
sesuai dengan apa? Sesuai dengan satu slogan atau satu kata-kata yang sudah kita kenal sejak berabad-abad yang lalu yang sudah dilakukan oleh umat Kristiani, yaitu apa? Ora et labora. Nah itu, kita berdoa dan bekerja. Ora et labora. Nah, jadi bagi anak-anak Tuhan, ora et labora, berdoa dan bekerja, itu adalah satu paket yang tak terpisahkan. Jadi kita juga berdoa, kita juga bekerja. Kita bekerja, berusaha, juga berdoa. Tidak bisa kita cuma hanya berdoa aja, kita cuma bekerja, berusaha saja. Tidak bisa. Tetapi anak-anak Tuhan mengenal slogan ini sudah berabad-abad yang lalu. Ora et labora ini. Umat-umat Kristiani sudah mengenalnya. Yaitu apa? Satu paket ini. Ora et labora. Bekerja, berdoa, dan bekerja. Itulah SOP. SOP itu singkatan dari apa? Standard Operating Procedure-nya Tuhan bagi kita. Nah itu. Jadi SOP-nya Tuhan terhadap kita, anak-anaknya, kita ya harus melakukan SOP Tuhan itu seperti apa? Yaitu dengan apa? Dengan berdoa dan juga bekerja, berusaha, pakai hikmat yang Tuhan berikan pada kita. Jadi di dalam mencikapi virus corona ini kita harus apa? Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita minta perlindungan, juga berdoa bagi bangsa dan negara ini agar wabah ini secepatnya dilalukan. Agar wabah ini secepatnya apa? Dilalukan dari bangsa dan negara ini. Dan yang kedua, kalau yang pertama kita harus berdoa dan yang kedua ini satu paket yang tak terpisahkan. Ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Nah, dengan bekerja yang kedua atau berusaha, seperti apa itu? Nah, kita harus apa? Menjaga kesehatan kita masing-masing. Dengan jalan apa? Nah itu berusahanya kita menjaga diri kita masing-masing dengan jalan apa? Minum vitamin, makan makanan yang bergizi, banyak minum air. Kita juga menjaga kebersihan, cuci tangan setiap saat, dan seterusnya. Bahkan dianjurkan juga untuk kita melakukan olahraga kecil, nah, dan lain-lain, dan seterusnya. Nah, selain daripada itu kita juga apa? Mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi kita harus mendukung segala program-program yang dicanangkan pemerintah untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Nah, yaitu apa? Jaga jarak minimal berapa? Kalau beberapa waktu yang lalu minimal 1 meter, tapi saya sudah dengar di televisi sekarang katanya berapa? Minimal 2 meter. Jadi semakin jauh lagi. Jauhilah kerumunan, pertemuan. Nah itu jauhi. Tidak boleh ada seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, semua orang termasuk anak-anak Tuhan Yesus dan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus pasti tidak mau tertular oleh virus corona ini. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menjaga kesehatan, juga mendukung program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dan seterusnya. Ini sama antara anak-anak Tuhan dan juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, tapi yang membedakan apa? Hanya ada satu yang membedakan. Kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, umat Tuhan, tidak hanya bekerja dan berusaha, tapi itu masih apa? Ditambah. Jadi ditambah dengan apa? Dengan berdoa. Berdoa adalah yang terutama dan yang terpenting bagi anak-anak Tuhan. Nah, saya melihat ada satu kesaksian, yaitu tanggal hari Senin yang lalu 30 Maret di Kompas TV, saya melihat seorang ibu yang bernama Ibu Kristina. Ini dia dinyatakan sembuh dari virus corona tanggal 25 Maret yang lalu. Dia dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Ketika presenternya mewawancarai dia ditanya, hal-hal apa saja yang membuat dirinya dia bisa menjadi sembuh. Nah, dia mengatakan, kalau kamu mau sembuh dari penyakit ini karena dia sudah mengalaminya,
dia sudah positif kena virus corona dan tanggal 25 Maret dinyatakan negatif virus corona, berarti dia sudah benar-benar sembuh. Nah, dia ditanyai sama presenternya ini, apa yang membuat Anda ini bisa menjadi sembuh? Nah, dia mengatakan kalau kita mau sembuh, taati apa yang dikatakan oleh dokter. Jadi dokternya mengatakan obat ini diminum berapa kali, makannya harus makanan yang bergizi, makanan yang baik. Nah, kita juga tidak boleh sampai stres, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Nah, itu yang dikatakan dokternya dan seterusnya banyak sekali. Nah, itu harus apa? Harus ditaati. Dan aturan-aturan pemerintah juga harus ditaati. Apa yang dikatakan pemerintah dan juga dikatakan oleh dokter-dokter itu sama semua. Nah, dan yang kedua, dia ditanyai apa? Dan dia tidak lupa apa? Doa. Itulah yang menjaga imannya tetap kuat. Sebab tanpa doa, dia pasti mengalami apa? Kehancuran. Itu dikatakan sendiri di dalam apa? Di dalam kesaksiannya ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat tayangannya ini. Secara fisik dan mental memang dia menghancurkan dan saya sangat bersyukur dokter-dokter Sutomo itu tidak memberikan kami down dengan apapun yang ada dalam tubuh kami. Hanya bilang, ibu sehat di sini, ibu makan banyak, imun ibu saja yang menyembuhkan. Sama yang terakhir, ibu harus berdoa. Iya, jadi itu yang dilakukan oleh dokter, perawat, oleh pihak rumah sakit Dr. Sutomo. Menurut Bu Christine, saya baru tahu saya itu negatif itu di tanggal 25. Ketika saya dibilang saya boleh pulang. 25 Maret ini ya? Iya, 25 Maret Bu Christine, ini. menurut Ibu apa faktor yang paling penting yang mendorong kesembuhan Ibu? Faktor paling penting itu apa, Mbak? Faktor penting yang paling berpengaruh terhadap kesembuhan Ibu? Oh, yang pertama bahwa harus optimis dalam diri. Dalam diri. Tidak ada itu di luar. Dan percaya kalau medis itu merupakan pertolongan yang luar biasa. Tapi jangan lupa Mbak, doa itu yang membuat kita percaya. Kalau memang wabah ini, virus ini setelah saya keluar dari ruang isolasi bahwa kalau tanpa iman, kita pasti hancur mentalnya dan down sekali. Apa yang bisa Ibu bagikan selama Ibu menjalani 2 pekan isolasi hingga akhirnya akan sembuh dari virus corona? Iya, yang pertama bahwa setiap pasien COVID-19 ini harus optimis. Karena saya contohnya gitu. Yang kedua, yang penting bersikap positif. Dan patuh terhadap arahan dari yang pertama dokter dan harus kerjasama dengan proses penyembuhan yang memang saya katakan ditusuk kanan kiri, diapain tubuh kita, makan apapun semua. Terus saya mau sampaikan bahwa COVID-19 ini bukan aib. Semua bisa datang kepada siapapun juga. Karena itu setiap mereka yang pertama yang sudah terpapar virus COVID-19 ini, yakin, semangat, makan, minum, apapun yang diarahkan dokter, pasti, yakin, berdoa, beribadah, sembuh. Pasti sembuh, itu adalah mindset yang terus ditanamkan Ibu. Jadi sekarang kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa doa-doa yang kita naikkan bisa mengatasi, menyelesaikan masalah yang ada pada bangsa dan negara ini. Selain itu, kebenaran firman Tuhan juga memberikan perlindungan, penyertaan serta dapat meluputkan kita dari malapetaka. Itu ada tertulis di dalam Mazmur 91. Bapak Ibu Saudara dapat baca nanti ayat 1 sampai dengan 16 secara lengkap setelah ini. Nanti kalau Bapak Ibu membacanya Mazmur 91, Mazmur yang begitu terkenal di saat-saat seperti ini,
Bapak Ibu Saudara akan melihat begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya Tuhan yang kita sembah, yang memberikan perlindungannya kepada anak-anaknya. Untuk itu kita akan baca saja terlebih dahulu dalam Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 91 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow, suatu janji firman Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa sekali. Kalau kita berseru kepada Tuhan melalui doa-doa kita, maka Tuhan akan memberikan apa? Jalan keluar, solusi yang senantiasa berkemenangan, dan Tuhan akan menyertai kita dalam problema kita, serta apa? Serta meluputkannya. Satu janji Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, kita bisa diluputkan. Nah, dan menaikkan tingkat kehidupan kita setelahnya. Setelah kita mengalami badai, maka tingkat kehidupan kita itu pasti akan apa? Pasti akan dinaikkan oleh Tuhan. Nah, Mazmur 91 adalah janji Tuhan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anaknya, dan perlindungan adalah 24 jam penuh, Bapak Ibu Saudara. Perlindungan Tuhan yang diberikan kepada kita semua itu adalah apa? 24 jam penuh. Tidak ada istirahatnya, Tuhan tidak pakai istirahat, Bapak Ibu Saudara. Nah, meluputkan anak-anaknya dari berbagai macam masalah. Nah, secara khusus pada saat ini Tuhan bisa memberikan perlindungan kita kepada siapa? Kepada virus-virus penyakit. Untuk itu dari Mazmur 91 ini tidak akan saya baca semuanya, tapi saya akan lebih berfokus kepada yang melindungi kita dari virus-virus penyakit ini. Jadi saya tidak baca semuanya. Oleh sebab itu kita akan buka bersama-sama di dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan 7. Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, kita sudah baca ayat Mazmur 91 ayat 5 dan 6 ini dikatakan terhadap apa? Kedahsyatan apa? Di situ dikatakan malam, siang, dalam gelap, di waktu petang. Ini artinya apa? Itu adalah artinya perlindungan Tuhan 24 jam, Bapak Ibu Saudara. Nah, selain itu dikatakan tadi di dalam ayat 5, engkau tak usah takut terhadap, dikatakan kedahsyatan malam. Apa itu kedahsyatan malam? Nah, kedahsyatan malam itu seperti hal-hal yang bersifat negatif, bersifat buruk, mungkin kejahatan dan sebagainya, kuasa-kuasa gelap. Nah, itulah kedahsyatan malam. Engkau tak usah takut juga di ayat yang 6 dikatakan dengan apa? Panah yang terbang. Panah yang terbang itu artinya apa? Itu adalah artinya musuh-musuh kita. Panah itu sama dengan peluru ya kalau saat ini. Dia bisa membunuh, bisa menghancurkan. Dan itu hanya dilakukan siapa? Oleh musuh-musuh kita. Nah, panah yang terbang itu adalah musuh-musuh kita. Kita tidak perlu takut terhadap apa? Kejahatan, terhadap kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa yang buruk, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Yang datangnya bukan dari Tuhan, tidak perlu takut. Juga musuh-musuh kita tidak perlu takut. Ayat 6 dilanjutkan dengan apa? Engkau tak usah takut terhadap apa? Penyakit sampar. Selain penyakit sampar dikatakan juga apa? Penyakit menular. Nah, penyakit menular inilah yang bisa disamakan dengan apa? Dengan yang dibawa oleh virus, oleh bakteri. Kalau dibawa oleh virus, oleh bakteri, nah itu pasti menular. Nah, kita tidak perlu takut terhadap itu. Lanjut. Ayat yang ke-7, Mazmur 91 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow, ini begitu dahsyat luar biasa janji kebenaran firman Tuhan. Dikatakan apa? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Nah, ini adalah apa? Satu, korban-korban pada berjatuhan. Tetapi apa?
janji Tuhan yang dikatakan di ayat selanjutnya. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow, suatu janji firman Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita semua yang percaya. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke Mazmur 91 ayat 10 dan 11. Mazmur 91 ayat 10 dan 11 saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saya ulangi, satu hal yang luar biasa di Mazmur 91 ayat 10 ini. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemahmu itu rumahmu atau tempat kediamanmu. Nah itu. Dan ayat 11 mengatakan demikian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Wow, dahsyat sekali. Jalan-jalan kita selalu apa? Disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu apa? Kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena ini merupakan janji kebenaran firman Tuhan. Malaikat-malaikat diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk senantiasa menjagai kita, menyertai di dalam setiap segi langkah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang telah kita baca tidak perlu lagi ditafsirkan, sebab sudah jelas artinya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur 91, itu enggak perlu ditafsirkan lagi, sudah jelas artinya. Firman Tuhan yang mudah dimengerti, mudah dipahami, tidak perlu ditafsirkan. Artinya apa? Artinya pengertiannya seperti yang Bapak Ibu Saudara baca di Mazmur 91. Ya, pengertiannya seperti itulah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan satu perlindungan yang begitu dahsyat di dalam di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Tuhan yang akan melepaskan dan meluputkan kita dari malapetaka. Tuhan yang akan menyertai kita di dalam kesesakan. Pada akhirnya angin ribut diredahkannya dan bersama Tuhan Yesus badai pasti berlalu. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, untuk menutup firman Tuhan ini kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan wabah virus corona ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang akan pegang kendali untuk semuanya ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan melalukan sakit penyakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan melalukan segala sakit penyakit ini Tuhan. Tuhan memberikan perlindungannya, penyertaan, dan senantiasa meluputkan kami dari malapetaka ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh memberikan kekuatan bagi kami semua dan juga boleh menumbuhkan iman rohani kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan. Sebentar kita akan menutup dalam doa, tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan saudara. Yang pertama, nanti pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020, sebenarnya kita memperingati hari kematian Tuhan kita atau hari Jumat Agung saudara. Namun saat itu kita masih belum bisa beribadah seperti biasa di gereja, belum bisa. Oleh karena itu juga kita nanti masih akan beribadah secara online kembali untuk memperingati hari Jumat Agung, hari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk itu saudara, ibadah online Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020 mulai jam 9 pagi. Anda perhatikan, catat waktunya baik-baik. Saudara, mari kita bersama-sama bersekutu dalam ibadah daring ini di rumah kita masing-masing untuk memperingati hari Jumat Agung atau mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian saudara, yang kedua,
hari Minggu yang akan datang tanggal 12 April tahun 2020, kita sebenarnya juga akan memperingati Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Oleh sebab itu juga kita melaksanakan ibadah Paskah hari Minggu yang akan datang ini secara daring atau secara online kembali, saudara. Ibadah Paskah secara online akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020 jam 9 pagi dan jam 6 sore. Mari saudara catat tanggalnya, catat jamnya, dan mari kita bersekutu bersama-sama lewat daring ini atau lewat online ini. Puji Tuhan saudara. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Masalah boleh datang, masalah boleh muncul, tapi Tuhanmu selalu ada di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan saudara. Mari kita akhiri dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk ibadah online pada hari ini, di mana Kau sudah memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan baik dalam kehidupan kami, dan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap umat-Mu, untuk setiap rakyat Indonesia, dan untuk seluruh bangsa kami yang tercinta Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa untuk negeri kami tercinta ini, karena kami yakin, kami percaya Tuhan akan menolong, memberkati, dan memulihkan. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sedang kesusahan dalam ekonomi dan pekerjaan mereka dan usaha mereka. Kiranya Tuhan akan gantikan nanti dan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Dan berkati anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawati mereka di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah terjadi, kesembuhan diberikan kepada mereka. Dan berkati keluarga-keluarga yang hari ini justru mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dan bersekutu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ketenangan, dan dengan kasih mesra dari surga. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami tidak mengakhiri persekutuan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, menolong kami. Dan marilah kita menerima berkat ini bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Memberkati kita semua.